Halo, selamat pagi Sobat Indak Jawa Timur. Senang sekali hari ini saya Dining Oktahayu bisa menemani Sobat Indak Jatim dalam acara Canting, cerita tentang industri dan perdagangan. Pada episode kedua Canting kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai tren halal lifestyle dan peluang baru pasar industri halal di Jawa Timur. Tentunya pada pagi hari ini kita telah ditemani oleh seseorang yang sangat expert di bidangnya. Telah hadir bersama kita Bapak Heri Wiryantoro, STMMT. Beliau selaku Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita bisa berbincang dan bercakap mengenai industri halal ini. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena itu nomor satu ya Bapak, ya, kesehatan. Betul. Sebelum kita berbicara lebih dalam mengenai halal lifestyle ini Bapak, kira-kira apa bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada Sobat Indak Jatim yang mungkin masih belum memahami apa itu sebenarnya halal lifestyle dan apa aja sih produk dari industri halal yang dihasilkan itu sendiri? Baik Mbak Dining, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi kalau kita bicara lifestyle itu merupakan gaya hidup ya, gaya hidup dari seseorang atau siapalah. Kalau kita bicara di Jawa Timur ini merupakan gaya hidup yang mencerminkan terkait dengan perilaku, yang mencerminkan terkait dengan kaidah dan cerminan terkait dengan syariah yang ada di Islami sekarang ini. Juga kami sampaikan bahwa halal lifestyle ini cerminan dari masyarakat. Kalau di Jawa Timur, kalau kita bicara tentang halal terkait dengan implementasi pemakaian terkait dengan fashion, makanan, minuman, ini yang mencerminkan terkait dengan halal. Nanti ke depan ini kita tidak hanya masalah fashion atau masalah makanan minuman, tapi juga banyak masalah tentang berbagai kegiatan, misalnya untuk menggunakan alat seperti apa. Nanti ke depannya alat-alat ini juga harus sudah sertifikasi halal. Nah ini penting, karena ini merupakan sikap daripada cerminan bahwa kita itu selaku masyarakat manusia di sini adalah insan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita cerminkan terkait dengan keseharian kita itu mencerminkan terkait dengan syariah kaidah Islam, dan ini sudah kita sinergikan terkait dengan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lifestyle masyarakat Jawa Timur sehari-hari ke depannya ya. Baik Bapak, gitu. Luar biasa. Jadi terkait produk dari industri halal ini bukan hanya makanan ya Bapak, luar biasa, banyak sekali berarti dari pakaian berlabel syar'i, makanan berlabel halal, bahkan produk atau sepatu mungkin yang kita pakai yang berlabel halal. Betul. Oh ya, baik Bapak. Iya, itu terkait dengan itu. Dan itu sendiri merupakan bagian dari halal lifestyle yang secara tidak langsung dijalankan oleh masyarakat kita ya Bapak? Iya, jadi kita sekarang kita kembangkan, kalau bisa itu menjadi budaya dan budi pekerti daripada perilaku ini bisa mencerminkan terkait dengan halal itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita sudah berperilaku seperti halal, tapi misalnya makanan kita atau fashion kita atau seperti apa tidak mencerminkan halal. Nah ini yang perlu kita sampaikan, bahwa halal lifestyle itu seperti itu gambarannya, sudah mencerminkan terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu gambarannya lifestyle halal seperti itu. Baik, luar biasa Bapak. Baik Bapak, berbicara lebih dalam mengenai halal lifestyle ini. Iya. Kira-kira seberapa masifkah perkembangan dari industri halal di Jawa Timur ini dalam beberapa tahun terakhir ini? Iya, perkembangan halal di Jawa Timur ini kalau kita melihat jumlah sertifikasi halal dan produk-produk halal yang sudah kita ekspor itu luar biasa. Kalau kita melihat data dari BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini, ada sekarang itu per Januari kemarin, Januari 2023 itu jumlahnya kurang lebih 34.960 luar biasa ya, sertifikasi halal yang sudah kita keluarkan. Kalau melihat data itu sangat drastis sekali peningkatannya. Desember itu baru 26.000, tapi Januari sudah menjadi 34. Coba kita bayangkan di situ. Itu data BPJPH yang ada di Jawa Timur itu.
Hanya Jawa Timur. Jawa Timur itu. Luar biasa. Nah, kondisi ini juga didukung beberapa lembaga. Karena sertifikasi halal yang mengeluarkan BPJPH. Tapi dukungan terkait dengan sertifikasi halal ini banyak. Tidak hanya BPJPH, tapi ada beberapa lembaga. Di Jawa Timur ini yang namanya lembaga pemeriksa halal. Itu sekarang dulu tahun kemarin itu ada 3. Sekarang sudah bertambah 4. Dulu itu yang 3 itu hanya LP POM UI, terus ada dari PT Sukovindo dan PT Surveyor Indonesia. Nah sekarang ini bertambah 4 menjadi 7. Yang 4 itu dari Universitas Brawijaya, UIN Jember, UIN Malang, dan UIN Tulungagung. Nah, itu kalau kita bicara lembaga pemeriksa halal ya. Tapi kalau kita lebih jauh lagi, kita membahas masalah LP3H, lembaga pendamping produk halal. Ini di Jawa Timur ini ada kurang lebih 39. Nah, ini coba kita bicara terkait dengan dukungan lembaga sarana prasarana sedemikian rupa. Ya pasti Jawa Timur itu akan meledak terkait dengan halalnya, produk halalnya. Tadi mulai awal dari halal lifestyle-nya, ini akan terus berkembang. Jadi harapan-harapan itu yang mungkin bisa memberikan landasan bagi pengembangan halal lifestyle itu bisa semakin cepat di sini. Luar biasa Bapak. Berarti bisa dikatakan bahwa perkembangan dari industri halal di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini luar biasa masif ya Bapak? Iya, betul. Makanya kalau kita bicara halal, sudahlah. Karena luar biasa. Gugup itu minta Jawa Timur itu menjadi provinsi nomor 1 di Indonesia untuk halalnya. Baik Bapak, melihat pengembangan industri halal di Jawa Timur yang akhir-akhir ini telah menjadi bagian dari halal lifestyle masyarakat Jawa Timur. Menurut pandangan Bapak, kira-kira bagaimana halal lifestyle ini nantinya akan menjadi sebuah peluang yang potensial di masa yang akan datang? Ya Mbak Dining, jadi begini, kalau kita bicara halal itu memang luas. Jadi kalau kita bicara halal, kalau kita melihat bahwa Jawa Timur ini, kalau kita bicara Jawa Timur saja ya, penduduk mayoritasnya adalah Muslim. Pak. Nah kalau kita bicara saja masalah masyarakat, terus penduduk dunia yang rata peningkatan pemeluk agama Muslimnya meningkat, ini barangkali juga bisa menarik. Karena apa? Kalau masyarakat sudah menyadari bahwa halal itu perlu karena sesuai dengan syariat dan kaidah yang tadi saya sampaikan tadi, berarti permintaan untuk produk-produk halal ini juga semakin meningkat. Benar, nah ini Bapak. seiring dengan peningkatan, kalau warga Muslim kita meningkat seperti itu, berarti permintaan terkait dengan produk-produk halal ini juga meningkat. Nah ini kami harapkan produk-produk Indonesia ini juga menjadi panutan daripada negara-negara lain, karena banyak negara-negara lain itu permintaannya seperti itu dari Indonesia. Nah ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan produk-produk halalnya ke luar negeri. Baik Bapak. Iya. Saya sependapat nih dengan apa yang Bapak sampaikan. Lalu terkait peran pemerintah Bapak, di sini apa peran yang dilakukan oleh Pemprov Jatim khususnya dalam hal ini di Disperindak Jatim dalam mendorong Jawa Timur menjadi sentra industri halal, mengingat pangsa pasar dari industri halal ini baik di pasar nasional maupun internasional masih sangat terbuka lebar Bapak? Iya betul, kalau saya menyampaikan bahwa halal itu betul-betul produk halal itu sangat dibutuhkan, karena seiring dengan peningkatan sinergisitas sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang sudah ada untuk Muslim, ini juga terkait dengan peran pemerintah, terutama Jawa Timur ini juga meningkat. Kita bicara Disperindak ya, pemerintah kita itu berupaya di sini adalah tetap untuk meningkatkan rantai industri halal. Pertama itu rantai industri halal ini kita tingkatkan. Sekarang kita punya namanya kawasan industri halal. Di sana kawasan industri halal itu adalah tempat kawasan untuk memproses. Sebenarnya di sana itu disiapkan untuk mulai dari hulu sampai hilir. Nah, tapi sekarang karena ini masih diawali ada 30 tenan lebih di sana, dan ini kita belum semua tenan itu masuk ke sana. Ini masih di sana itu masih bentuk kemasan. Jadi produk-produk sudah halal di situ dikemas, baru nanti kita ekspor seperti itu. Itu untuk itu. Terus yang kedua, langkah kita pemerintah provinsi adalah melakukan pendampingan. Nah, dalam rangka untuk cepat menyadarkan masyarakat, terus memberikan pengertian kepada masyarakat, kita perlu pendampingan.
Nah, pendampingan ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas produk halal dari masing-masing IKM. Kita juga melakukan pembinaan untuk penyelia halal. Nah, ini kita lakukan karena penyelia halal ini juga dukungan terkait dengan untuk pendampingan terkait dengan produk-produk halal seperti itu. Samping kita punya namanya sistem informasi produk halal, SIPA halal. SIPA halal ini merupakan isinya merupakan data-data produk halal. Nah, data-data produk halal di sana itu juga memberikan informasi terkait dengan bahan bakunya seperti apa, proses produksinya seperti apa, lengkap ya, lembaganya untuk halal seperti apa, sudah lengkap semua. Di samping itu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman untuk bisa meningkatkan terkait dengan produk-produk halal, yaitu melalui kita sinergisitas, tidak hanya kita lakukan sendiri, karena ini kan semua harus berjalan sinergisitas. Nah, untuk itu kita melangkah dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi, akademisi, terus perbankan. Nah, ini mereka kita gandeng dalam rangka untuk memperluas akses kita. Jadi supaya ini lebih cepat untuk bisa meningkatkan bagaimana produk halal itu memenuhi kebutuhan dunia. Terus yang tidak kalah pentingnya ini Bu Gubernur itu juga membentuk namanya tim percepatan pengembangan produk halal melalui surat keputusan kemarin bulan November kemarin tahun 2022. Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul pemerintah provinsi ini all out terkait dengan halal ini, dan kita tidak segan-segan untuk segera turun kalau ada masalah, sehingga produk-produk halal yang ada di Indonesia ini lebih lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Luar biasa panjang lebar ini upaya yang dilakukan Pemprov Jatim ya Bapak. Iya, apalagi dari yang saya cermati sendiri Bapak, Ibu Gubernur Jawa Timur ini, Ibu Khofifah juga luar biasa semangat dalam mendorong pengembangan industri halal di Jawa Timur ini Bapak. Baik Bapak, pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira adakah fasilitas atau layanan tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha kita, baik itu dari industri kecil, menengah maupun besar, dalam menjemput potensi dan peluang pasar industri halal ini di masa yang akan datang? Nah, itu menjadi pemikiran kita. Nah, karena kita di sini punya UPT, namanya UPT PMPI, Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif. Nah, di sana itu juga teman-teman di UPT itu juga memfasilitasi terkait dengan sertifikasi halal di sana. Juga ada pendampingan di sana. Kalau iya juga pendampingan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ada pameran-pameran, kita juga memfasilitasi terkait dengan produk-produk itu yang akan dipamerkan. Sebenarnya kita punya namanya misi dagang, kegiatan misi dagang yang setiap bulan kita lakukan. Ini kita dengan pemerintah provinsi di Indonesia maupun dengan negara. Sudah kita melangkah ke negara. Jadi bukan hanya di dalam negeri ya Pak? Iya, betul. Di luar negeri sudah kita melakukan seperti itu. Iya. Kalau di misi dagang kita berusaha supaya kita membawa produk-produk untuk dikenalkan, dipasarkan seperti itu, untuk membantu IKM-IKM supaya mereka akan lebih luas pemasarannya. Betul. Apalagi kalau keluar negeri, ini juga kita fasilitasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur betul-betul sangat berkepentingan untuk meningkatkan halal ini. Nah, ini luar biasa ini kalau kita melihat. Wah, nggak terasa nih Sobat Indak Jatim, kita sudah berada di akhir acara pada pagi hari ini. Dan tentunya pagi kita hari ini diisi dengan obrolan santai, namun tetap berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita, Bapak Heri Wiryantoro. Baik, terakhir Bapak, sebagai penutup, kira-kira adakah ajakan atau pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Indak Jatim yang ingin berpartisipasi dalam mendukung pengembangan industri halal di Jawa Timur ini? Ya, baik, Mbak Dining, Sobat Industri Perdagangan ya. Jadi begini, kita berupaya di sini. Kalau saya tadi sudah menyampaikan panjang lebar, mulai dari bagaimana kita itu mensosialisasikan halal lifestyle seperti itu, terus bagaimana kita mendukung halal ini pemerintah provinsi untuk bisa berkembang, bagaimana cara memfasilitasi. Nah, ini kita rangkum. Kalau kita punya visi namanya halal lifestyle yang akan kita sosialisasikan supaya mereka itu lebih cepat berkembang. Nah, ini kita bicara masalah bahan baku di sini. Kita rangkum saja bahan bakunya dari halal.
pengolahannya dari halal. Ini didukung teman-teman tadi, saya sampaikan ada penilai halal, di sini ada pemeriksa halal yang sudah kita lakukan pendampingan. Nah ini prosesnya juga bentuknya halal, sehingga nanti hasilnya dalam bentuk kemasan juga halal. Halal ya Bapak. Akses yang disampaikan juga akan ke negara-negara yang permintaannya untuk produk-produk halal. Nah ini penting. Satu yang saya sampaikan di sini bahwa untuk pengolahan untuk industri halal kita berupaya untuk menjadi penyediaan bahan baku. Kalau bahan bakunya itu halal dari kita, berarti kita juga terkait dengan pesan pemerintah bahwa kita harus menggunakan produk-produk dalam negeri, TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah ini kan kemarin dibatasi 40% minimal. Nah kalau kita halal lifestyle kita berjalan, nah ini berarti mereka menyadari bahwa penggunaannya harus halal. Kalau kita bicara masalah lifestyle-nya itu kita sudah pemikiran kita halal, ya semua produk atau apa yang kita konsumsi atau kita juga halal. Baik. Nah ini juga meningkatkan teman-teman dari KM untuk bisa lebih meningkatkan produknya. Semakin banyak kita sosialisasi halal lifestyle kita banyak, berarti permintaan terkait dengan produk halal itu juga meningkat. Nah ini juga selaras dengan peningkatan produk-produk yang ada di Indonesia, karena penggunaan produk dalam negeri itu luar biasa. Karena kita impor sekarang untuk bahan bakunya, nah, kita belum bisa menjamin kehalalannya. Nah, kita juga punya lembaga-lembaga tadi saya sebutkan, itu juga mendukung. Itu kalau tidak ada itu, ya kita tidak bisa berjalan. Jadi semua itu saling bersinergi. Bersinergi, Bapak. Nah, dari hal-hal itu yang sudah kita lakukan, alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita mendapatkan penghargaan. Itu luar biasa penghargaan yang diterima oleh Ibu Gubernur. Namanya IHYA, Indonesia Halal Industry Award tahun 2022. Itu termasuk Best Support Program. Coba perencanaan kita, program kita, itu apa yang kita lakukan untuk halal, itu dinilai. Dan itu yang menilai itu tidak, maksud saya tidak sembarangan lembaga. Ini dari Kemenak, BPJPH, dari LP POM, dari akademisi, dari seperti apa masyarakat, pelaku industri. Nah ini semua menilai. Nah, alhamdulillah kemarin Jawa Timur mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan penghargaan itu. Nah ini penghargaan ini merupakan bentuk jeripaya daripada Ibu Gubernur dalam hal untuk meningkatkan halal di Jawa Timur. Ya. Nanti ke depan kita berupaya untuk lebih meningkatkan lagi. Mungkin ada penghargaan-penghargaan lain yang akan kita capai. Nah itu tujuannya. Jadi apa yang kita lakukan dengan halal ini, itu nanti ada jeripayah dari penghargaan yang akan kita capai. Itu bentuknya seperti itu. Itulah harapan-harapan yang akan kita lakukan ke depan. Itu jadi sebenarnya halal itu tidak sulit. Kalau kita mulai sendiri seperti ini, makanan kecil seperti ini untuk halal, ini sudah kita mendampingi teman-teman IKM untuk bisa produk halal. Ya alhamdulillah sudah cukup bahan bakunya seperti itu. Satu yang menjadi permasalahan sampai gini adalah terkait dengan sebenarnya bahan bakunya. Kalau kita bicara bahan baku mulai dari hewani, tumbuhan itu mesti halal. Tapi sentuhan untuk bahan pendukungnya. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah untuk itu kita berupaya bagaimana mulai dari hulu sampai hilir ini semua kita yang melaksanakan. Bukan dari kita menjual bahan baku halal, tapi pengolahannya tidak di kita, kembali produknya ke kita, produk jadi. Nah kita ya mohon maaf, itu mungkin kehalalnya masih dipertanyakan. Tapi kalau kita mulai dari hulu, kita bahan bakunya dari kita, pengolahannya dari kita, kemasannya dari kita, mungkin produknya sudah bentuk halal ya Bapak. Betul, itulah yang kan. Baik, luar biasa sekali. Semoga upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, khususnya dalam hal ini di Sperindak Jatim, dalam mendorong pengembangan industri halal bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Sobat Indak yang ada di Jawa Timur. Ya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Heri Wiryantoro atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan. Dan terima kasih kepada Sobat Indak Jatim yang telah setia mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Halal.